mungkin Juli, September, Desember kita akan lihat lebih banyak lagi bisnis yang tutup, bisnis yang layoff, bisnis yang pivot. Financing mungkin salah satu yang jadi potensi, meskipun kita ngeliat sejauh ini potensi default juga risikonya lebih tinggi. Kalau di startup kan role modelnya ya unicorn, dekakorn ya. Nah, dulu Traveloka kehajar, sekarang minggu lalu 430 orang Gojek layoff. Gimana nih ceritanya nih? Mas Amir Karimudin, Editor-in-Chief Daily Social. Apa kabar? Baik. Apa kabar Mas? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Daily Social kan memang spesialis berita-berita terkait startup ya? Benar. Pasti tahunya dalam banget tuh masalah startup. Aduh, ya kita sebenarnya sih kalau ngomong dalam banget ya kita memang spesialisasinya di situ sih Mas. Cuman memang mungkin ini kondisi yang paling buruk dari startup Indonesia sejak tahun 2010-an kali ya. Karena kan kita nggak bisa ngomong kalau dulu zaman .com bubbles kan tuh beda ya. It's a way different story. Di kita mungkin industrinya belum ada, jadi kalau ada 1-2 perusahaan .com yang nggak survive ya udahlah ya, karena belum masanya. Cuman ya di sekarang kan kita ngelihat mungkin startup itu baru mulai di Indonesia sekitar tahun 2009 2008 tuh paling cepat, paling lama banget lah ya, 2009 sampai yang sekarang ya bisa dibilang ini kondisi yang secara umum emang tidak menyenangkan gitu. Tapi ini kan nggak cuma untuk startup aja ya, jadi ini secara global, secara nasional kondisinya juga sama. Cuman kebetulan karena kayaknya startup udah makin mainstream, padahal segmentasinya beda-beda, jadinya kesannya semua startup bermasalah. Padahal ya kan sebenarnya tergantung industrinya juga gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, masalahnya kan segala sesuatu di bisnis itu kan ada role modelnya. Nah, kalau di startup kan role modelnya ya unicorn, dekakorn ya. Nah, dulu Traveloka kehajar, sekarang minggu lalu 430 orang Gojek layoff. Gimana nih ceritanya nih? Industrinya apa kabar ini nih? Nah itu mungkin kita ngelihat per iklan industri juga sih Mas. Jadi kalau kita ngelihat dari Gojek gitu ya, itu kan bisnisnya macam-macam banget ya. Kayak yang kemarin GoLive itu sejak akhir 2019 sebenarnya dia udah turun. Bosnya cabut, kemudian dia downsizing dari sekian banyak eksperimen, akhirnya dia cuma bertahan yang 2 itu, yang Go Massage sama Go Clean, karena itu doang yang paling steady untuk demand-nya dan growth-nya. Ya, Go Auto segala macam udah nggak ada ya? Iya, udah. Go Auto tuh dimasukin ke Go Clean gitu. Oh, I see. Ceritanya ada bagian dari situ. Tapi ya kemudian setelah pandemi ternyata 2 ini tuh susah untuk dapatin demand, karena ya physical kalau Go Massage kan orang nggak nyaman gitu kali ya, karena kita deket-deket orang lain kan yang kita nggak tahu riwayat kesehatannya. Beresiko dong, siapa juga mau gitu masukin orang ke dalam rumah, pegang-pegang lagi. Itu dia, makanya Go Massage sudah pasti bubar. Nah, Go Clean ini sebenarnya orang-orang masih pakai, cuman mungkin ya demand-nya nggak segitu besarnya untuk bikin bisnis itu bertahan, kayaknya seperti itu ya. Dan kayaknya di startup itu salah satu istilahnya salah satu yang luxury-nya mereka adalah yaitu kalau kita bikin bisnis ya kita bisa cepat nutup, cepat gagal, tapi cepat bangkit lagi. Momennya dimanfaatkan oleh Gojek, Grab dan sebagainya untuk ya ini kita saatnya evaluasi ulang bisnis kita nih. Maksudnya dengan 430 yang gua bisa cut ya mungkin saving jangka panjangnya sampai tahun depan lah ya. Itu kan lumayan gitu loh. Kan dari total pegawai itu kemarin 4.500 yang di-cut 430 ya mungkin yang nge-cut 9% ya sekitar segitu tuh ya lumayan untuk runway perusahaan ke depannya gitu. Jadi ya kita bilang ya gimana, it's part of adapting to new normal gitu loh buat kita ya gitu. Karena premisnya Gojek ketika sharing ke kita juga ngomongnya gini, ya kita ngelihat perubahan market behavior. Orang fokusnya ke primary needs semua gitu loh. Jadi ketika ya kayak
apa namanya, kayak massage atau clean tapi yang orang lain jadi suatu luxury, ya buat apa? Ya mungkin salah satu cara untuk ya kita move on aja lah gitu loh Ya ini daripada menarik di dunia menarik sekali bisnis tadi gitu. ada kalimat bahwa startup itu luxury-nya adalah mereka bisa pindah-pindah ide lah gitu, naik turun dengan Ya, cepat, which is itu tidak terjadi di benar bisnis benar tradisional kan. Artinya benar. meskipun startup ini kondisinya gonjang-ganjing, tapi kan mereka dalam Mhm, tanda petik terbiasa dan bahkan di-plan untuk melakukan itu. Nah, betul. sekarang kalau misalnya tadi ada satu premis bahwa semua kebutuhan yang sifatnya sekunder atau tersier itu akhirnya jarang dibutuhkan dan malah orang kembali ke primer, berarti kan asumsi dasar sebuah startup dibangun itu berubah kan. Kalau asumsi dasarnya berubah, ya dengan kata lain bisnis plan-nya juga kena. Nah, ini yang bakal kena ini orang yang punya bisnis plan yang seperti apa nih? Ya itu mungkin Jangan-jangan kembali lagi ya, kita 90% kena. ngelihatnya nah itu kita juga kita ngeliat berapa lama ya kondisi ini akan terus-terusan terjadi, karena kan ujung-ujungnya pasti seleksi alam, Mas. Hmm, Artinya dengan kondisi yang seperti saat ini dan kalau nggak akan berubah ya mungkin Juli, September, Desember kita akan lihat lebih banyak lagi bisnis yang tutup, bisnis yang layoff, bisnis yang pivot, karena bisnis ada operational cost ya. Ketika cost-nya udah nggak nutup dari sisi revenue ataupun funding dari investor, ya harus ya sebagai seorang founders kita harus ya berpikir ulang gitu loh, dalam artian ya gimana caranya biar kita bisa survive hmm, dengan kondisi yang ada, karena intinya kan dengan kondisi sekarang semua orang menahan diri ya, ya. revenue itu kan berkurang di semua semua sektor pasti berkurang lah. Ya kita aja mengurangi pengeluaran apalagi bisnis gitu Hmm, loh kan. betul. Jadi ya apa namanya? Jadi artinya ya kembali lagi Hmm, karena luxury-nya itu adalah bisa switching, kita bisa pivot, bisa punya bisnis baru. hmm. Ya seorang founders yang jeli, yang tahan banting, ya mungkin salah Malah satu bisa memanfaatkan jadi keadaan. gimana nih caranya biar punya revenue? Betul, betul, betul. Cirinya di situ Ya. kayaknya. Ya, yang membedakan antara orang yang pandai dan yang tidak adalah yang satu melihat masalah semata-mata sebagai Peluang. persoalan, yang satu lagi melihat itu Ya, sebagai peluang kan. Ya kan? benar. Berarti yang bisa memanfaatkan sebagai peluang kira-kira siapa aja tuh? Kan udah hidup matinya kan di startup kan pasti Ya, tahu ya, ya, dong ya, industri yang ya, keren, yang punya peluang gitu. Jangan bilang ya. healthcare, semua orang pada bilang healthcare, bosen. Yang lain. Kan sebenarnya kalau kita ngomong soal kebutuhan masyarakat yang tadi ngomong primer kan memang jelas ya, satu kesehatan, kedua groceries, Hmm, yang ketiga edukasi, hmm. yang ya Karena orang kalau mau nggak yang mau lain tuh sekolah udah dari rumah mulai ya. Hmm, betul betul betul. Jadi sekarang semua orang terpaksa harus pakai teknologi, jadi sekolah sudah jadi ke sekolah jadi luxury, jadi harus pakai teknologi di rumah gitu loh kan. hmm. Apalagi? Jadi mau nggak mau ya kayaknya akan circling di ranah-ranah kayak gini semua gitu loh. Hmm, Jadi kalau kita bilang sih sebenarnya, nah soalnya dari yang grocery bukan dari logistik, karena logistik kan ya pasti di segala macam di barang. Kalau yang online masih bisa nggak perlu pakai nganter barang, kan kalau barang kan pasti butuh logistik hmm, gitu ya. Jadi kalau kebutuhan primer ya nggak jauh-jauh dari situ sih yang kita lihat ya, yang namanya travel, yang namanya hmm. yang lain di luar itu udah mulai skemanya udah mulai kayak luxury gitu loh. Jadi intinya Jadi yang kalau model kayak travel yang bukan kebutuhan hmm, pokok itu harus rethinking apakah bisnis model mereka itu masih valid atau tidak dengan situasi ini. bener bener. Nah, kalau Jadi udah nggak orang-orang yang bisa jadi ya hmm, gimana? kalau kalau kita ngeliat travel kan sebenarnya mereka nggak bisa, mereka pasti paham ya, ada artian kalau kita nggak bisa travel doang nih, kayak misalnya yang gede-gede kan sudah ada nggak jualan pulsa, jualan apa ya namanya, Tiket. financing misalnya, itu kan ada Iya. nggak cuma tiket tapi financingnya, Iya. jadi kayak apa namanya pembiayaannya gitu Iya. loh, orang Pay mau letter, bayar pay letternya bisa itu ya. pakai pay later itu kan. Nah, semakin mahal semakin seru, karena orang-orang
revenue berkurang, butuh tambah injeksi dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya financing mungkin salah satu yang jadi potensi. Meskipun kita ngeliat sejauh ini potensi default juga risikonya lebih tinggi sih Mas. Jadi kalau kita ngeliat sendiri memang bisnis-bisnis yang sekarang ada pasti mereka akan berusaha untuk evolve lah. Evolusi itu pasti akan terjadi di selama pandemi ini gitu loh. Nah, kalau yang gede-gede aja harus evolve, teman-teman kita yang baru mau bikin startup apa kabar? Nah, itu kembali lagi sih kalau orang mau bikin startup kan pasti harus survei pasar, FGD, istilahnya ya, uji coba dengan beta user atau gimana. Kalau misalnya dia nggak ngelewatin itu dan ujung-ujungnya yang asumsi-asumsi tanpa melakukan validasi, ya wassalam aja. Jadi benar-benar ya biar kalau itu tetap kita harus melakukan validasi untuk memastikan bahwa ya memang bisnis yang saya mau bikin ini memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Nah, jadi nggak masalah mau bikin baru nggak masalah, yang penting mau bikin baru nggak masalah, yang penting sesuai dengan situasi terkini kan. Benar. Yang menarik kan kalau startup itu yang biasanya saya tahu ya, startup sama traditional business itu kan two different things. Kalau kita bicara, saya katakanlah kita bikin another Alfamart, itu bukan startup karena bisnis modelnya udah jelas, how to get revenue from that business juga udah sangat jelas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara startup, berarti kan perusahaan-perusahaan yang berusaha menemukan masalah yang real dan kemudian menemukan solusi yang jauh lebih optimal ketimbang yang ada sekarang. Nah, persoalannya adalah ada dua di sini. Yang pertama, masalah yang mereka mau selesaikan tuh betul-betul real atau enggak. Nah, dengan adanya pandemi ini bisa jadi masalah yang tadinya real sekarang jadi nggak real kan. Nah, benar. Itu yang pertama ya. Jadi artinya kalaupun tadi bisa dibilang, oh kita masih tetap bisa bikin startup, tapi kan problem yang harus di-solve totally different. Betul nggak sih? Benar. Ya kan? Ya makanya kalau misalnya kayak gitu kan berarti harus rethinking ataupun revalidating dari premis awal, benar. Jadi kalau bilang sebelum pandemi orang begini-begini, ternyata apakah setelah pandemi sama? Ya belum tentu. Udah pasti beda sih sebenarnya. Benar. Validasi ulang gitu loh. Jadi makanya kenapa kayak groceries waktu dulu kayaknya nice to have aja online groceries, tapi tiba-tiba ketika pandemi semua orang nyariin. Semakin banyak layanan yang dan karena kayak Happy Fresh misalnya, kita kira satu-satunya yang jualan di supermarket, tiba-tiba semua orang nggak bisa ke supermarket, dia langsung overload. Ya akhirnya bermunculan. Good for them lah ya. It's a good problem untuk mereka, tapi mungkin mereka nggak bisa menghandle ini sendirian. Nah mungkin bikin another Happy Fresh ya fine aja gitu lah. Artinya pasar Indonesia yang begitu besar, selama demand-nya itu bisa di-handle oleh nggak cuma satu bisnis, ya why not kita bikin bisnis baru gitu kan. Kalau dari Daily Social sendiri, kalau dari Daily Social sendiri ada ini nggak, ada penelitian nggak bisnis startup ini sekarang proyeksinya seperti apa gitu? Paling nggak ya di-share dikit lah, biar teman-teman punya gambaran gitu. Kalau bisa yang rahasia-rahasia gitu yang di-share. Sebenarnya sih kalau dari sisi kita ngeliatnya tadi sih Mas, tadi empat sektor itu yang utama ya. Dalam artian primary needs-nya harus terpenuhi dulu, makanya orang akan baru kemudian orang akan beralih ke yang lain. Nah kalau yang lain, misalnya kayak gimana misalnya IoT, gimana misalnya yang complicated dan nice to have, gimana ya mereka harus bikin satu solusi yang mungkin emang berhubungan dengan kebutuhan yang sekarang. Misalnya kayak kemarin tuh ada perusahaan IT sekarang dia bikin misalnya kayak mendeteksi thermal tubuh misalnya. Sekarang nih kalau misalnya sekarang kalau misalnya datang ke mall atau ke kantor, di scan dulu pakai termometer dan sebagainya, mungkin waktunya lebih lama gitu ya. Nah kalau misalnya dia bikin IoT kemudian normal nih, jadi tinggal lewat nggak perlu ada inilah, nggak perlu lebih masuk gampang gate ditembak gitu ya. Nah kayak gitu. Atau benar atau misalnya kayak computer vision misalnya, kayak nih mau ngecekin orang pakai masker apa enggak misalnya, masa manual bisa kayak sekian banyak orang dan sebagainya. Nah pakai computer vision dia bisa mendeteksi nih orang pakai masker atau gimana. Jadi dalam satu wilayah berapa yang pakai berapa yang enggak gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya.
Nah, jadi artinya dari sisi kita ngeliatnya ya memang apapun itu yang berhubungan dengan startup atau teknologi, ya mau nggak mau harus ngelihat bahwa demand sekarang kita primary need semua gitu loh. Jadi ya in a way ya harus harus adapt. Gitu sih kita ngelihatnya kayak gitu. Which is itu nature of startup ya. You Iya, have to iya. inspect and adapt terhadap semua There you situasi, go. iya kan? If Yes, you need yes, to yes. pivot, pivot aja sekalian gitu, jangan nanggung-nanggung. Exactly. Kemarin beberapa ada kayak perusahaan travel tiba-tiba punya marketplace buat barang-barang kebutuhan pokok misalnya, atau apa namanya, atau perusahaan periklanan tiba-tiba punya lini jualan makanan. Ya artinya ya siapapun itu mereka bisa selama mereka bisa coba punya luxury untuk nyoba eksperimen untuk cari market baru ya why not gitu kan, itu part of the nature of being a startup founders gitu sebenarnya sih. Oke, that's the quote ya. Jadi that's Ya, the nature of being a startup founder. Memang ya, intinya kalau kita bangun startup, kita harus meyakini bahwa solusi yang kita berikan adalah solusi yang real terhadap kebutuhan yang juga real. Kalau misalnya yes, kebutuhannya berubah, ya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dan itu nature-nya orang bikin startup ya seharusnya memang begitu kan. Ya yes, kan? yes, Oke, mantap mantap benar. mantap. Siap.